kapasitas perilaku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkembangan peserta didik. Materi pertama yaitu materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Pertumbuhan berlangsung pada selama masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang menetap. Kemudian kecepatannya menurun dan menjadi pesat kenaikannya pada masa adolesen dan selanjutnya berhenti. Banyak yang mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan. Genetika yang diturunkan sangat penting, namun faktor lingkungan seperti nutrisi, olahraga, penyakit, dan kesehatan mempunyai peran juga. Kedua, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Psikologi perkembangan memusatkan perhatiannya pada perubahan-perubahan perilaku dan kemampuan yang terjadi pada saat terjadinya perkembangan. Materi kedua yaitu materi lifespan dan isu-isu perkembangan. Pertama, rentang kehidupan manusia atau lifespan development. Rentang kehidupan manusia atau lifespan development mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas-tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan atau task development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Kedua, isu-isu perkembangan. Isu-isu perkembangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, isu natur versus nurtur. Natur dapat diartikan sebagai sifat seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurtur yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Kedua, isu kualitatif versus kuantitatif. Perubahan kualitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe. Sementara itu, perubahan kualitatif adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat. Ketiga, isu kontinu atau diskontinu. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap atau tingkatan yang berbeda. Materi ketiga yaitu materi teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Kedua, teori psikoanalitik Freud. Teori Freud mengenai kepribadian dapat dibesarkan dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas tiga sistem atau aspek, yaitu ID yaitu aspek biologis, ego yaitu aspek psikologis, dan superego yaitu aspek sosiologis. Ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, komponen, sifat, prinsip kerja, dinamika sendiri-sendiri, namun ketiganya berhubungan dengan rapatnya sehingga tidak mungkin memisahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku selaku merupakan hasil kerjasama dari ketiga aspek itu. Ketiga, teori psikoanalitik Erikson. Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam teori psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Keempat, teori perkembangan belajar sosial.
Meski percaya bahwa anak akan jauh lebih maju dan berkembang jika berinteraksi dengan orang lain, anak-anak tidak akan mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. Materi keempat yaitu materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri dari bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan, dan insting. Kedua, faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri dari makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Ketiga, faktor-faktor umum, terdiri dari inteligensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan, dan ras. Materi kelima yaitu materi prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Prinsip kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Prinsip ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Prinsip keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Prinsip kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Prinsip keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Prinsip ketujuh, periode pola perkembangan. Prinsip kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Prinsip kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Prinsip ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Materi ke-6 yaitu materi aspek-aspek perkembangan. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif itu adalah tahap sensori motor 0 sampai kurang lebih 2 tahun, tahap operasi awal 2 sampai 6 tahun, tahap operasi konkret 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasi formal 12 tahun ke atas.